wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Ya, kan? Oke, pada Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerpen. Tadi sudah dilihat ya, apa yang Bu Evi sampaikan di grup Telegram kita, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks cerpen, di mana sudah Bu Evi sampaikan LKPD, media, dan cara belajar kita pada pagi hari ini. Sudah dipahami semuanya? Sudah dibaca semuanya? sudah. Oke, untuk itu sebelum masuk pada pembelajaran kita, silahkan salah satu memimpin doa. sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini materinya adalah teks cerpen. Apakah tampak anak-anak screen Bu Evi? Tampak. Oke, tampak. Materi kita kali ini adalah teks cerpen. Kita akan mencoba untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerpen, dan kita akan mencari apa sih manfaat dari mempelajari nilai-nilai dalam teks cerpen. Nah, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah KD 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Selanjutnya, KD keterampilan kita adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, tujuan kita, kenapa kita harus belajar ini? Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerpen, diharapkan kalian nanti mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita nanti akan belajar tentang nilai-nilai dalam teks cerpen. Diharapkan kalian nanti dapat menjawab dua soal ini setelah mempelajari nilai-nilai dalam teks cerpen. Yang pertama adalah apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerpen. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari nilai-nilai dalam teks cerpen ini? Kita akan belajar tentang 4 hal. Yang pertama adalah tujuan dari adanya cerpen. Yang kedua adalah fungsi dari cerpen. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dan yang keempat, kita akan mengerjakan LKPD. Jadi, rangkaian kegiatan kita nanti ada 4 kegiatan itu ya, anak-anak. Masuk pada tujuan dari cerpen. Tolong bisa Yusrina dibaca tujuan dari cerpen ini. Tujuan cerpen untuk mengungkapkan perasaan penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita, dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga sebuah nasihat dari sebuah cerita pendek yang disajikan. Ya, benar. Itu adalah tujuan dari cerpen. Cerpen tujuannya untuk mengungkapkan perasaan penulis ya, begitu. Untuk menuangkan imajinasi atau khayalannya pada sebuah cerita dan juga dapat menghibur. Di dalam cerpen nanti kita akan belajar atau kita akan menemukan amanat. Amanat tersebut berupa nasihat, di mana itu nanti juga merupakan fungsi dari sebuah cerpen. Berikut adalah fungsi dari cerpen. Yang pertama ialah fungsi moralitas. Berfungsi untuk memberikan ajaran moral yang baik terhadap pembaca melalui rekaan ceritanya. Sehingga dalam penulisannya, cerpen itu harus mengandung moral yang tinggi. Lalu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu berarti hiburan. Jadi sebuah cerpen itu harus dapat menghibur pembacanya. Melalui apa? Melalui alur ceritanya, melalui konflik-konfliknya, melalui penggambaran lah apa? Latar. Iya, penggambaran latarnya. Lalu yang ketiga ada fungsi religius. Cerita pendek dapat memberikan pengetahuan tentang ajaran agama sehingga dapat memberikan teladan bagi pembacanya. Hal ini nanti akan tersurat atau akan tersirat juga dalam amanat dari sebuah cerpen. Lalu yang keempat ada fungsi edukatif, di mana fungsi ini adalah fungsi yang menekankan pada aspek pendidikan. Pembaca diharapkan dapat mengambil ilmu dan pengetahuan
baru dari cerita pendek ini. Lalu yang kelima ada, coba Sinta dibaca. Sinta? Macet kayaknya Sinta. Coba Tiara saja. Tiara Anjani Putri, Tiara Putri Anjani. Fungsi estetis sastra adalah keindahan sehingga karya sastra berupa cerita pendek harus memiliki kehidupannya sendiri. Penulis harus bisa memiliki keindahannya sendiri. Penulis harus bisa menyajikan cerita pendek yang dapat dinikmati keindahannya oleh pembaca. Ya, jadi keindahan tersebut juga dapat dilihat dari alur ceritanya, konflik-konfliknya, lalu penggambaran setting-settingnya. Begitu ya, itu untuk fungsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yang paling inti, yaitu mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kepercayaan suatu agama tertentu. Coba dibacakan contohnya oleh Priscilla, coba. Contoh, Bu. Iya, contoh dari norma atau nilai agama. Contoh, sebenarnya sangat banyak kejadian seperti itu yang terjadi padaku, sangat sering. Terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh, sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari nilai agama yang terdapat dalam sebuah cerpen. Nah, cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya kita harus menulis kutipan dari naskah cerpen tersebut. Lalu yang kedua ada nilai moral. Coba siapa yang mau membaca? Apa sih nilai moral itu? Siapa? Tita Wulandari. Ya, Tita. Silahkan dibaca. Nilai moral adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan baik buruknya budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Contoh, awalnya aku mau berteman dengan siapa saja, namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku, apalagi dengan otakku yang pandai. Semakin banyak teman yang menyukaiku, maka aku pun mulai memilih teman dari golongan menengah ke atas. Aku tidak lagi mau berteman dengan anak yang setara padaku. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu kutipan dari teks cerpen yang memuat nilai moral. Yang perlu ditekankan bahwa dalam nilai moral itu sangat berhubungan erat dengan perilaku yang berhubungan dengan baik buruknya tingkah laku. Gitu. Itu adalah nilai moral. Kuncinya adalah pada baik dan buruknya perilaku. Ya. Selanjutnya ada nilai sosial. Coba silahkan siapa yang mau membacakan untuk nilai sosial. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Sinta. Oke, Sinta, silahkan dibacakan. Sosial berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Interaksi sosial biasanya nilai ini dapat diketahui dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Nah, iya. Terima kasih. Lail dan ibunya segera duduk. Iya. Suaranya Sinta tadi putus-putus ya, tapi tidak apa-apa, maksudnya tetap bisa tersampaikan. Nilai sosial itu nilai yang berhubungan dengan sesama manusia. Tapi juga bisa juga hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nanti hubungan itu masuknya bisa disinggungkan dengan nilai sosial hubungannya dan juga bisa disinggungkan dengan nilai keagamaan. Nanti akan ada pada kegiatan kita yang selanjutnya. Contohnya adalah dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera
penduduk begitu. Lalu yang keempat ada nilai budaya. Kata kunci dari nilai budaya ini adalah sebuah nilai yang berangkat dari kebiasaan. Jadi setiap daerah itu kan punya kebiasaan masing-masing atau kebiasaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Nah, itu yang dinamakan nilai budaya. Contohnya seperti ini. Iya, kita mau, asalkan kamu mau berjanji akan nerusin tari jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Nah, di situ ada kata jaipong, di mana jaipong merupakan nilai budaya atau tari khas dari suatu daerah tertentu. Begitu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Belum. Oh, yang keenam ada nilai ekonomi, di mana nilai ini mengajarkan kita memandang status sosial atau harta. Bagaimana kita memandang harta, bagaimana kita memandang status sosial. Di situ dikatakan dalam contohnya, kalau ada mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua. Sedangkan harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Begitu. Jadi dari nilai ekonomi kita nanti dapat mengambil manfaat atau mengambil nasihat bahwa kita sebagai makhluk sosial harus dapat menempatkan harta atau uang itu pada tempatnya. Begitu. Nah, coba dari sini silahkan rumuskan satu pertanyaan. Bu, saya mau tanya. Iya, boleh. Siapa ini? Rizka. Ya, Rizka. Rizka mau tanya apa, Rizka? Bu, apakah di dalam sebuah teks cerita pendek itu terdapat semua nilai kehidupan? Pada dasarnya, sebenarnya nasihat itu tuh bisa masuk semua begitu. Tapi pengarang itu harus mampu menfokuskan nilai dalam cerpennya atau cerpennya itu lebih condong ke nilai apa. Biasanya itu nanti berhubungan dengan latar belakang pengarang. Entah pengarang itu berasal dari lingkungan pondok atau lingkungan desa. Nah, biasanya dia akan mengambil setting-setting atau amanat-amanat itu berdasarkan hal yang pernah dia alami di kehidupannya begitu. Jadi bisa saja masuk semua, tapi juga tidak melulu masuk semua. Biasanya yang mungkin muncul atau yang sering muncul itu ada nilai pendidikan, nilai budaya, moral, sosial. Politik juga biasanya muncul. Kalau dimasukkan semuanya itu banyak sekali, ada nilai perjuangan hidup, ada nilai apalagi pahlawanan, dan lain sebagainya. Kalau dimasukkan semua nanti kan tidak cocok sama temanya begitu. Temanya itu kebetulan tentang apa begitu. Dari situ ada yang ingin menanggapi? Adakah yang ingin menanggapi? Sudah paham apa belum? Sudah, insya Allah. Sudah. Ya, insya Allah, oke. Nah, coba bacalah cuplikan cerpen berikut ini. Dan coba kalian cari, ini mengandung nilai apa dan buktinya seperti apa, alasannya seperti apa. Coba ini Putri Destiana, ini termasuk dalam cerpen yang memuat nilai apa? Nilai budaya, Bu. Oh ya, nilai budaya. Budaya. Coba kita lihat. Oh ya, benar sekali. Alasannya, dalam kutipan teks di samping masih adanya Tradisi mempercayai tradisi yang dukun-dukun. mempercayai adanya dukun-dukun. Coba kalian berikan alasan, apakah ini ada kenyataannya di kehidupan kita? Ada apa tidak, Rizka? Ada, Bu. Ada. Coba sebutkan contoh, salah satu contoh, bahwa di kehidupan kita ini masih ada tradisi seperti yang ada di cuplikan cerpen tersebut. Itu, Bu, ya. Jika ada seseorang yang ingin sukses, terus maunya instan, carinya ke dukun-dukun. Nah, itu juga bisa ya. Jadi, itu ada di daerah-daerah tertentu. Nah,
Realita di kehidupan nyata. Masih ditemukan praktik perdukunan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti kebiasaan orang daerah, itu kalau sakit, dia lebih mempercayai dukun daripada dokter. Oke, coba di kutipan yang kedua berikut. Bisa kalian baca. Oke, anak-anak, dalam cuplikan cerpen berikut terdapat nilai apa kalau kita analisis bersama-sama? Nilai sosial. Nilai sosial. Buktinya gimana? Alasannya apa, anak-anak? Ini termasuk dalam nilai sosial. Dalam kutipan teks di samping menampakkan interaksi antar sesama. Ya, benar sekali. Jadi nilai sosial itu nilai yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia atau sesama masyarakat. Kehidupan dalam bermasyarakat. Ini realita di kehidupan nyata dalam kutipan teks cerpen di samping. Coba diteruskan. Menampakkan permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu pertentangan antar sesama, baik dalam hal tolong-menolong, perayaan pesta, atau saling memaafkan. Nah, ini di kehidupan nyata kita ada tidak seperti ini? Ada. Muncul ya. Kalian pernah mengalami pertentangan dalam hal kebaikan maupun pertentangan dalam hal keburukan mungkin? Baiklah anak-anak, masuk pada kegiatan penugasan kita, kalian nanti akan Bu Evi kelompokkan, jadi akan Bu Evi masukkan dalam Zoom diskusi atau kelas diskusi kalian. Nanti kalian silahkan masuk dalam kelas tersebut, tadi kan sudah dibagi ya kelompoknya? Iya, sudah. Oke. Cerpennya ada, kemarin ada berapa? 5 apa? 5. Ada 5 ya? Oke. Sudah ada 5 judul cerpen yang Bu Evi siapkan. Kalian juga sudah memilih, kalian juga sudah mempunyai kelompok. Silahkan sekarang kalian masuk pada kelompok kalian dan lakukanlah diskusi. Nanti Bu Evi akan memfasilitasi kalian, Bu Evi akan masuk ke diskusi kalian untuk membantu diskusi kalian. Gitu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, kita masuk ke diskusi kelompok. Teman-teman. Waalaikumsalam. Baiklah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang nilai-nilai yang ada dalam sebuah cerpen berjudul Robohnya Surau Kami. Ya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan cerpen yaitu Robohnya Surau Kami. Kita bagi tugas ya. Ya. Ada beberapa nilai. Kalian memilih salah satu nilai agar kerja kita semakin mudah dan cepat. Iya. Aku menemukan nilai agama. Aku sudah menemukan nilai politik. Nilai agama yaitu bahwa kita selalu mengingat dan mengesahkan Tuhan dimanapun kita berada, serta kita harus menaati perintah Allah. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Ya anak-anak, diskusi kalian sudah berjalan dengan baik dan pembagian tugasnya juga sudah seimbang. Sekarang lanjutkan kegiatan kalian untuk menuliskan hasil diskusi kalian tadi pada LKPD yang sudah kalian dapatkan. Oke? Oke. Oke, Bu Evi akan masuk ke kelompok yang lainnya. Silahkan sekarang tugas kalian adalah mengisi LKPD tersebut. Baiklah anak-anak, setelah diskusi yang sangat asik tadi, sekarang kita akan presentasi. Alur dari presentasi kita nanti, yaitu kelompok penyaji akan memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, kelompok yang lain mendengarkan,
Ketika kelompok penyaji telah selesai memaparkan hasil diskusinya, kelompok yang lain bisa mengajukan pertanyaan atau sanggahan, kritik, dan saran. Silakan kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami telah menganalisis nilai-nilai dalam cerpen, yaitu judulnya tentang robohnya surau kami. Berikut hasil analisisnya akan dibacakan oleh Putri Destiana. Dalam cerpen robohnya surau kami, menggambarkan surau yang tidak terurus hingga roboh. Musola, langgar, surau atau masjid yang dibangun oleh masyarakat dewasa ini, kian hari kondisinya semakin baik. Juga pelayanan terhadap jamaah. Saat ini banyak masjid yang menyediakan takjil di bulan puasa atau makanan selepas sholat Jumat. Namun tidak demikian surau dalam cerpen A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Mengapa seperti itu? Itu gara-gara tokoh yang bernama Ajo Sidi yang bercerita kepada kakek yang setia merawat surau. Kakek itu hidupnya dicurahkan untuk surau. Ajo Sidi bercerita kepada kakek ada seorang bernama Haji Saleh yang telah meninggal dunia. Cinta mana? Nggak tahu. Mungkin sinyalnya Susah. Oh iya, Sinta ini kehilangan sinyal. Coba anggota yang lain aja. Ratna Tika Sari. Ketika di akhirat diperiksa dosa-dosanya, ia busungkan dada, senyum-senyum saja karena yakin akan masuk surga. Haji Saleh mengatakan tidak ada pekerjaannya di dunia selain beribadah menyembah Allah, menyebut-nyebut namanya. Ketika ia sakit, nama Allah selalu ia agungkan. Ia selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatinya, tetapi hawa panas neraka justru melibasnya. Kesalahan yang fatal bagi Haji Saleh seperti yang dikatakan malaikat kepada Haji Saleh bahwa ia egois, terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga melupakan anak, istri, dan masyarakat. Seperti kutipan berikut, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri, padahal engkau di dunia berkaum bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan sedikit pun. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman kelompok lain? Saya mau bertanya, Bu. Srina Nirmalasari, absen 35 dari kelompok 3. Mau bertanya, apakah semua nilai muncul dalam cerpen Robohnya Surau Kami? Tidak. Nilai yang dominan dalam cerpen ini antara lain 1. Nilai sosial, sesama manusia harus saling membantu jika orang lain berada dalam kesusahan, sebab kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. 2. Nilai moral, saling menghormati antar sesama dan jangan saling mengejek atau menghina. 3. Nilai agama, melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah seperti mencemooh, berbohong, dan menghasut. 4. Nilai pendidikan. Kita tidak boleh mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi kita harus berusaha terlebih dahulu. 5. Nilai budaya. Memegang teguh adat istiadat atau kebiasaan di suatu masyarakat. Ada yang ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Langsung ke kelompok penyaji ya. Ya. Nanti kelompok penyaji kalau mau menjawab tuh bilang gini, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan mencoba untuk menjawab, gitu ya. Saya mau bertanya, dikatakan terdapat nilai budaya dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Berilah bukti nilai tersebut muncul dalam cerpen. Bu, saya mau menjawab. Terima kasih. Disebutkan dalam cerpen tersebut, dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Kegiatan membagikan fitrah Id
kepada orang yang membutuhkan juga menjadi kebiasaan di daerah kita pada malam takbir. Kebiasaan inilah yang dinilai sebagai kebudayaan. Iya, tadi jawaban dari kelompok 1 tadi benar ya. Jadi yang masuk dalam nilai budaya dalam cerpen Robohnya Surau Kami itu adalah itu tadi dikatakan ada kutipan tentang pembagian fitrah, di mana di kehidupan kita itu juga terjadi ya seperti itu. Biasanya kita membagikan fitrah Id pada malam takbir. Pada malam takbir. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi? Masih. Ya, yuk langsung. Saya mau tanya. Ya, silahkan bertanya. Menurut kelompok penyaji, apa manfaat mempelajari nilai dalam cerpen tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Ada pendapat bahwa sastra hendaknya mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Melalui cerpen Robohnya Surau Kami, A.A. Nafis telah memberi pelajaran yang berharga bagi pembacanya dengan cerpen ini. Cerpen ini juga bisa menjadi bahan perenungan bagi kita agar dapat menjalankan syariat agama dengan baik. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan pada kelompok 1 yang sudah menyampaikan diskusinya dengan sangat baik. Hasil analisis dari kelompok 1 tadi sudah sempurna ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami tersebut sudah dipaparkan dengan sangat baik beserta bukti dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada nilai sosial yang menunjukkan adanya hubungan antar tokohnya. Yang paling kental dalam cerpen Robohnya Surau Kami tadi nilai apa? Agama. Nilai? Moral, pendidikan, dan budaya. Yang ditonjolkan oleh A.A. Nafis dalam cerpennya yang berjudul Robohnya Surau Kami. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, setelah mempelajari materi dalam teks cerpen ini, sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran ini dengan menjawab 2 pertanyaan kita yang ada di depan tadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja nilai yang ada dalam sebuah cerpen itu? Ayo kita jawab bersama-sama. Ada nilai? Moralitas. Nilai sosial. Ya, nilai sosial. Nilai yang berhubungan dengan Kehidupan bersama. ya, nilai yang berhubungan Bersama. dengan interaksi antara sesama. Bersama. Kalau ada nilai agama, nilai yang berhubungan dengan Tuhan. ya, nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau suatu Tuhanan. agama tertentu. Lalu ada nilai moral, nilai yang berhubungan dengan Tingkah laku seseorang. ya, nilai yang berhubungan dengan perilaku, termasuk dalamnya baik buruknya perilaku seseorang. Lalu ada nilai budaya, nilai yang berhubungan dengan kebiasaan di suatu daerah yang menjadi ciri khas. Lalu pertanyaan yang kedua, apa sih sebenarnya manfaat dari kita mempelajari nilai-nilai dalam cerpen ini? Kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, dari nilai-nilai yang sudah kita pelajari tersebut, kita dapat mengambil nasihat atau intisari dari nilai tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilustrasi atau cerita atau rekaan dalam cerpen tersebut dapat kita ambil hikmahnya. Misalnya tentang perilaku buruk, itu nanti dapat berakibat apa? Perilaku baik dapat mengakibatkan apa? Nah, kita dapat mengambil hikmah tersebut untuk diterapkan di kehidupan kita. Tanpa kita harus mengalaminya dulu. Kan kita belajar itu tidak harus dari pengalaman sendiri, tapi pengalaman orang lain. Itu juga sangat
Membantu. Jadi mempelajari nilai-nilai dalam cerpen, kita juga dapat mengambil banyak manfaat, termasuk di dalamnya melalui rekaan-rekaan tersebut kita dapat mengambil hikmah. Gitu. Baiklah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah tidak, Bu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerpen. Untuk itu, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu yang ada di buku paket materi kita untuk masuk pada kegiatan selanjutnya. Untuk hasil presentasi kalian, nanti akan Bu Evi komentari dan Bu Evi kembalikan kepada kalian lagi. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran ini, silahkan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Pembelajaran Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.